selamat sore Mikapi. Terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metropolitan Way. Sebelumnya, boleh saya tahu tujuan Mikapi datang ke Global Art untuk apa? Baik Om Papi, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini semuanya bisa dipanggil Miss ataupun Mister Papi. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengenai Global Art itu apa, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu melalui historinya. Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Lalu Global Art itu pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang, Papi. Untuk di Indonesia, Global Art itu sudah ada sejak 2004. Jadi kita itu di Indonesia sudah ada lebih dari 1 cabang. Dan kita di Indonesia itu sudah berdiri sejak 21 tahun dengan Papi. Lalu selanjutnya Global Art itu apa sih? Jadi Global Art itu merupakan pendidikan non formal yang dimana kita itu menggunakan pendidikan otak kanan dengan media pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di Global Art itu kita tuh pendidikan otak kanan itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta meningkatkan imajinasi serta kreativitas dan memberikan stres rilis pada anak. Lalu selanjutnya kita itu di Global Art memiliki yang namanya 2 program, yaitu ada core program dan enhancement program. Untuk core program atau program utama kita tuh ada yang namanya visual art. Nah, visual art itu apa sih? Jadi visual art itu merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai dengan menggunakan konsep ide cerita pada anak. Nah, nantinya itu di dalamnya terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai visual art. Sedangkan untuk untuk enhancement program atau program tambahan itu kita tuh ada yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 2 dimensi kita tuh ada yang namanya kartun, comics, dan acrylic painting. Sedangkan untuk di 3 dimensi kita itu ada namanya jiklai, craft, terus deco art, dan cultural art. Nah, tujuannya dari semua dua dimensi 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Nah, salah satunya itu ada di visual art atau yang ada namanya di core program. Core program itu tujuannya tadi yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta meningkatkan imajinasi serta kreativitas pada anak. Jadi seperti itu Papi. Lalu untuk perbedaan, kita itu ada beberapa perbedaan untuk les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi untuk les menggambar di luar itu kita itu biasanya berbeda karena mungkin yang Papi tahu itu kayaknya semuanya sama deh untuk les menggambar di luar ataupun les menggambar di Global Art. Nah, jadi yang pertama itu dari tujuannya itu les menggambar di luar yaitu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggambar dan mewarnai saja pada anak. Sedangkan kita di Global Art itu tujuannya itu untuk mengarahkan agar nantinya anak itu siap memasuki industri kreativitas. Jadi seperti itu. Sedangkan selanjutnya itu ada perbedaan dari aliran seninya. Jadi jika les menggambar di luar itu menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk penjelasannya itu aliran seni fan art tujuannya itu hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja. Jadi misalnya nantinya kita tidak paham apa makna dari gambar itu pun juga tidak apa, karena yang tadi saya bilang tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Sedangkan untuk realis kita itu tujuannya menggambar sesuai dengan
bentuk aslinya sesuai dengan gambar aslinya. Jadi kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin. Nah, point of interest dari seni realis itu tadi saya bilang, kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin, maka semakin tinggi, semakin mirip, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Sedangkan di global art itu kita menggunakan aliran seni komersial art. Nah, kita itu komersial art itu mengedepankan nilai ide jual, mengedepankan konsep ide cerita. Jadi kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat seotentik mungkin, maka semakin tinggi juga nilai valuenya. Jadi seperti itu untuk penjelasan aliran seninya. Nah, contohnya kalau di komersial art yang di global art itu apa? Jadi mungkin yang Bapak tahu itu kan HP iPhone. HP iPhone itu kan logonya Apple. Nah, di logo iPhone itu tidak terlihat 3 dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru yang terlihat menarik dari logo iPhone itu adalah konsepnya, yaitu konsep pada gigitan apelnya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita ada dari tekniknya. Nah, dari tekniknya itu untuk les menggambar di luar hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu Mami Papi. Sedangkan kita di global art itu menggunakan 4 teknik, yaitu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, untuk penjelasannya, dari penarikan konsep itu biasanya kita tuh dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama itu tokoh utamanya itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Nah, di global art itu kita itu kan mengedepankan nilai ide jual atau konsep ya. Jadi kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, kita buat seotentik mungkin, maka semakin bagus. Jadi yang tidak ada di dunia bisa saja kita gambarkan di global art asalkan memiliki nilai yang positif dan alasan yang jelas. Lalu selanjutnya kita masukkan ide story atau ide cerita atau yang bisa kita bilang my story. Lalu selanjutnya juga kita masukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu Papi untuk penjelasan mengenai beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Selanjutnya Miss Amal akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi kita itu di global art itu masuknya ke pendidikan otak kanan karena kita itu masuknya tuh ke les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu masuknya itu seperti kayak menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu masuk ke pendidikan otak kiri karena masuknya itu ke akademik. Sedangkan yang Mami Papi tahu di luar negeri, khususnya di negara maju, mereka itu lebih mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan karena menurut mereka itu pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki pendidikan akademik. Jadi seperti itu Mami Papi. Sedangkan kita di Indonesia itu dari TK bahkan hingga kuliah kita tuh selalu menggunakan yang namanya pendidikan otak kiri. Seperti itu saya bilang, menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu tuh masuk ke pendidikan otak kiri. Jadi contohnya itu ada yang di negara Jerman. Di negara Jerman itu untuk kelas 3 SD baru diajarkan yang namanya pendidikan otak kiri karena sebelumnya mereka itu diajarkan yang namanya pendidikan otak kanan. Karena untuk memasuki pendidikan otak kiri itu kita itu biasanya membutuhkan fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, penyaluran emosional yang stabil, dan biasa kita bilang stress release. Jadi oleh karena itu di negara luar itu lebih mengedepankan namanya pendidikan otak kanan agar nantinya anak itu lebih paham dan lebih masuk saat diberikan pembelajaran mengenai akademik. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya pendidikan otak kanan. Tidak ada, betul tidak ada. Dan kita itu biasanya di sekolah itu susah mengikuti yang namanya pembelajaran karena yang saya bilang tadi kurang fokusnya kurang bagus, kepercayaan dirinya kurang bagus. Oleh karena itu banyak orang tua memasukkan anak-anak itu ke bimbel. Oleh karena itu di bimbel itu biasanya di Indonesia itu bimbel tampak tumbuh subur dan ramai.
Jadi mungkin Mami Papi jika ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung, jadi anak-anak mereka itu tidak hanya pintar tidak hanya jago melukis dan mewarnai saja, tapi mereka juga memiliki fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, terus memiliki imajinasi serta kreativitas yang bagus dan stress release yang bagus. Jadi seperti itu saja penjelasan mengenai saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.